Jangan lupa subscribe ya. Selamat siang, friend. Assalamualaikum. Kita sekarang ada di Indelanggu. Ini di sebelah saya ada warung angkringannya Mas Ferry. Mas Ferry itu, ya, beliau terlihat dari sana. Beliau ini nggak punya kaki, alias difabel. Nah, jadi kalau jalan dia pakai kursi roda. Mari kita mampir ke warungnya. Mas, salam. Ikonnya itu loh, yang diskon 50% itu loh. Oh, ya. Apa ini? Angkringan apotek kenyang, senyum difabel, diskon 50% bagi difabel dan keluarga. Ini menarik. Nah, kalau untuk difabel diskon 50% ya, dan keluarga. Wah, ini. Jadi karena memang penjualnya seorang difabel yang nggak punya kaki, Mas Ferry. Jadi dia buka angkringan di sini. TKP. Ya. Nah, ini. Nah, ini kebetulan sama ada istrinya. Kalau ini anak. Oh, teman, tak pikir anaknya. Anaknya ini yang kecil ini. Anaknya yang kecil. Anaknya sudah berapa, Mas? 4 Om. 4. Nah, lumayan produktif. Iya. Apa sini yang enak Om? Apa? Enggak, biar dari sini dia kelihatan, biar anunya enggak dari sini enggak apa nyutingnya. Jadi ini sepeda motornya Mas Ferry yang untuk berkegiatan. Jadi ini ada sepedanya dibikin jadi roda 3. Ini spesial ini. Ada etalasenya untuk jualan lumpia dulu Om. Oh ya, ada etalasenya. Ya kemana habis kecelakaan terus belum diperbaiki. Oh. Bisa memperbaiki ya sekarang belum jualan lumpia lagi. Oh, belum jualan lumpia lagi. Sebenarnya kalau tidak kecelakaan, tidak rusak, tiap hari jualan lumpia. Pagi saya jualan lumpia, terus untuk habis sore jam 5 ke atas saya jualan nunggu ganti istri saya. Oh. Kalau pagi sampai sore itu istri saya yang jaga. Oh, gitu. Ya. Anaknya 4 ya? Ya. Yang di sini ini yang ragil apa? Ini sebenarnya cucu Pak, tapi udah ikut kita dari bayi, terus kita anggap seperti anak sendiri. Loh. Umurnya wis piro to Mas Ferry? Saya udah 42, tapi kan itu dari anak dari istri saya. Oh, gitu. Oh, baru 42. Ya udah. Kalau begitu seadik saya tuh. Saya 59. Balita, bawah 50 tahun. Ya, hampir 60 saya berarti. Oh ya udah. Bonus Om. Ya belum. Oh belum. Aku nek di atas widak 5 lagi bonus jenenge. Kita terkenalnya di sini kan angkringan Serdadu gotong royong. Gotong royong. Depan apotek sehat jelang. Namanya apotek sehat. Kalau saya lumpianya biasanya makanya di Medan, sebelah timur Polsek Medan. Oh, polsek yang ada lapangannya itu. Sebelah Oh, iya. timurnya Polsek saya biasanya mangkal di situ. Terus kalau nggak habis ya saya kelilingkan ke kampung-kampung. Dari kampung. Iya. Jadi yang di sini istri sama Jadi ibu. pagi sampai sore, terus saya pulang sekitar jam 3 jam 4 istirahat 1 jam, saya gantiin untuk jaga he sampai Jualannya sampai pagi sampai sore itu. sore terus jualan he sampai jam 2 sampai jam 3. Malam. Nggih. Oh, alah. Sementara jualan minyak. Belum jualan. Oh, iya. Kecelakaan. Oh, itu. Kecelakaannya kenapa? Tabrak motor ninja dari belakang. Wah, ya lumayan ditabrak ninja. Iya, ya. Nek ditabrak beca ora gengsi ya.
Ya mungkin saya kurang kenceng Om. Oh, kurang kenceng ya? Terlalu pelan mungkin saya. Ya, ninjanya ke susu. Nah, gini. Kira-kira saya mirip siapa? Ganjar Pranowo. Wah. Beda. Saya nggak ngomong 2025 nih. Gimana? 2024. Cuman saya lebih tua dari Ganjar. Kalau Cuman dipoles putih lagi sampingnya. ya ini asli ya ini. Ya tinggal dipoles lagi tambahin. Bleachingnya udah jadi ya. Kurangin aja Pak Ganjar udah. Dia kelahiran 66 kalau nggak salah. Saya kan 63 kelahirannya. Jadi dia Pintas langsung bisa saya nebak mirip Ganjar. iya. Yang ngomong Masih aku nih, saya. oh, ke channel lain atau televisi, kita harus melihatnya dari sisi lain. Iya, yeah, kalau panjenengan bisa menggali ya monggo. Iya. Saya kebanyakan yang digali kan ya cuman profesi saya difabel, tapi kan jualan lumpia, jualan angkringan, cuman prioritas itu. Jadi kalau dulu pendidikannya apa Mas Ferry pindahan ini? Saya sempat kuliah Om, Sempat kuliah semester 8 di Universitas Samtria di Surakarta, Unisri. Oh, di Unisri. Tinggal 14 SKS tapi nggak bisa meneruskan. Tapi tidak bisa meneruskan. Waktu itu karena biaya. Ya. Orang tua saya kan habis tragedi 98 kan ekonominya kan kolab, terus semakin kita sudah kompensasi SPP 3 kali, mau kompensasi lagi, dispensasi lagi, kita udah nggak bisa Sudah lagi nggak ya. bisa. Ya udah ada 3 kali dispensasi SPP ya, kita tidak bisa melanjutkan kuliah lagi. Padahal kurang 14 SKS, skripsi itu kurang 14 SKS. Iya. Ya sayang ya sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Ya mungkin sudah jalannya. Jurusannya apa dulu? Hukum dulu ya. Hukum ya. Tapi di hukumnya bukan karena ngambil komputer kan? Ya enggak. Itu guyonan aja Ya. biasanya kan. Kita siang ambil komputer, malamnya dihukum. Malamnya dihukum. Kalau lumpia itu produksi sendiri atau gawe tonggo apa produksi dulu, orang lain? Awalnya ya produksi sendiri Om, karena kita sudah double pekerjaan ini ya. Akhirnya kita kalahkan salah satu ya. Jadi cuma menjual aja ya. Jadi. Dijual saja karena kita juga udah repot buka juga ini kan, terus kita Iya. Iya. Nggak ada waktu buat produksi. Iya, produksi. Jadi menjualkan produksi orang lain. Ya saudara sendiri Om ya, sama. Iya. Masih satu keluarga kok. Iya. Apa mau ke lumpia dulu? Boleh nanti. Iya, setelah ini monggo. Kita ada ikonnya tuh lumpia. Jadi Pusat produksi kita. ternyata saya baru tahu ada lumpia dulek di Delanggu itu terkenal gitu. Baru Bengkuang itu. Nah, kalau kebetulan lumpia dulu kita itu sudah terkoordinir dalam paguyuban, kita sudah menjadi sebuah sentra produksi Om. Jadi memang hanya khusus di daerah di RW itu saja lumpia itu ada Om. Tidak tersebar. Kenapa Om? Ya satu susah diduplikasi Om. Orang mau mencoto itu kan jelimet. Oh, kerjaannya itu jelimet Om. Masih manual satu persatu, gerinting kecil-kecil kayak gitu. Jadi orang mau meniru itu sangat kesulitan dan nggak telaten. Makanya ya menjadi barang yang eksklusif karena ya hanya ada di daerah itu, tempat saya itu. Cuman memang biasanya terus kenapa nggak ada yang istilahnya out of the box gitu, bikin lumpia yang lain meskipun karena sudah di lingkungan sudah terkenal lumpia dulek, dia bikin lumpia yang sedikit berbeda, mungkin ukurannya lebih. Sebenarnya sudah pernah kita mulai Om, kita sudah mengadakan untuk menarik minat kaula muda kan, kita adakan lomba kreasi lumpia milenial. Ya dikreasi pakai pisang, pakai coklat di sini. Enak juga loh. Ada yang pakai divariasi, pakai pisang coklat dibuntel pakai lumpia, ada yang pakai isian daging, isian jamur. Variannya banyak juga, tapi juga ya anak muda sekarang kan ya untuk menggeluti seperti itu kan masih belum tergerak, masih belum ke arah itu, tapi sudah kita hanya terbatas pada lomba itu aja. Oke, tapi kita untuk diapresiasi untuk ke kegiatan ekonomi sebenarnya belum sampai ke situ. Ya
Karena memang ya kalau dengan itu udah laku ya kebanyakan orang-orang tua itu untuk inovatif itu susah om. Wis trimo Ya kita sakmono sebenarnya ae. jaganya dari anak muda itu loh. Anak muda kalau kita pancing dengan itu nyatanya juga ya mungkin masih proses proses lagi mungkin kedepannya masih bisa diadakan lomba-lomba lagi mungkin festival lagi mungkin lebih bisa tertarik anak-anak muda. Kalau jaganya yang sudah berjalan itu nggak mau, mereka udah laku, udah laris kemana-mana, gitu Iya. larisnya ngapain di inovasi-inovasi seperti itu. Iya, justru yang saya kan kenapa orang lain nggak yang agak sedikit beda apa piye gitu. Kalau sama semua kan alah orang sudah banyak yang bikin gitu loh. Ayo, memang penyakitnya ya, ngene wis payu. Nah, Ngene wis memang payu. ya pernah pikir jadi ya mungkin maaf ya dari SDM dari para pelaku usaha lumpia itu kan juga di bawah rata-rata tidak sadar sosmed, tidak ingin menjadi besar ya tapi ya hidup seperti dan nerimo seperti itu lah ini ya harus dilakukan seperti ini, jadi nggak ingin menjadi sebuah korporasi apa kafe apa ya apa pusat oleh-oleh ya tidak, belum sampai kepikiran seperti itu. Padahal dari Pak Guyuban ini sudah sangat disupport full dari pemerintahan desa Nggata, sudah dialokasikan anggaran dana desa yang kemarin dipakai untuk pembuatan kardus itu juga kemasan packaging ini juga subsidi dari pemerintahan desa. Terus kita dibikinkan rompi dagang untuk emblem kita, untuk identitas kita sudah difasilitasi pemerintahan desa. Oh jadi terus yang kemarin itu dari itu toh. Pemerintahan desa difasilitasi. Jadi orang lain juga pakai kemasan yang sama seperti itu. Ya, tapi kan kita dalam rangka itu kan anggota paguyuban kan hanya membeli separuh harga. Misalnya produksinya 1.000 ya karena itu program dari pemerintahan desa ya kita beli cuma 500 per kardus. Iya. Tidak gratis pula, gratis bulan besok kalau habis nggak bisa keluar lagi, nggak bisa. Oh iya benar. Kita subsidi 50% dan kita juga disupport pemerintahan desa itu juga sebuah acara festival untuk promosi lumpia itu ada cetek geni om. Itu setiap bulan April dan bulan Juli 2 kali. Itu juga anggaran dari dana desa pemerintahan desa Nggata om. Jadi kita ada semacam festival budaya untuk mempromosikan lumpia dulu, namanya cetek geni. Kita sudah 4 tahun kali berjalan ini om. 4 kali berjalan ini. Cetek geni yang keempat kali. Jadi kalau dari lumpianya sendiri itu sebenarnya sudah awal mula terkenalnya lumpia Dulek itu sudah lama ya. Sebenarnya lumpia Dulek ini juga bukan terkenal ya, tapi cemilan favorit masyarakat Delanggu. Tapi terus akhir-akhir ini dengan perkembangan kuliner dari luar negeri, kuliner dari Bandung, ya mungkin kan semakin terus dan mungkin ya semakin tidak populer om. Terus makanya dari teman-teman penggiat budaya dan dari teman-teman pemerhati lumpia itu kan bekerja sama untuk mengadakan sebuah festival itu untuk mengangkat pamor lumpia lagi. Bahwasanya ini makanan lintas generasi loh. Dari mbah-mbah dari awal kemerdekaan sampai sekarang masih bisa eksis bertahan. Jargon kita kan itu makanan kan kuliner jadul kan. Jadi orang banyak membeli lumpia itu karena memorinya masa kecil dulu di wayangan, di balapan jaran, di tandingan sepak bola selalu ada makanan itu loh. Berarti ketika waktu sampean kecil lumpia itu sudah ada ya? Sudah ada sebelum saya lahir man. Oh iya. Itu dari awal tahun 50-an awal kemerdekaan. Oh iya. Soalnya sekarang kan banyak makanan macam-macam yang lain. Iya, itu kan makanan dari western kan. Betul. Dari Makanya Korea, dari kalau Jepang, untuk melestarikan itu harus ada variasi. Jadi tidak melulu seperti itu terus gitu loh. Tapi ya Delala juga dengan originalitas itu ya kita bisa survive, orang mencari sesuatu yang kemodernan mungkin ya banyak yang bosen atau sudah seringkali tapi kan kalau kembali ke zaman dulu kadang masih banyak orang yang mencari itu sisi memori banyak memori dari mereka yang waktu susah hanya bisa jajan lumpia itu banyak yang cari itu. Para mereka yang sekarang sudah mapan mah justru mencarinya makanan kecil pada waktu masa kecil. Dulu saya susah nonton wayang, nonton sepak bola, makanannya cuma ini. Padahal mereka sudah mapan sukses, tapi yang dicari ya lumpia itu mengenang masa kecil susahnya mereka. Monggo kalau mau lihat di tempat lumpia juga nanti. Boleh. Ada yang teman kita yang jualan di pasar juga kalau mau ke sana lihat seperti apa. Monggo. Jadi Bren, kita mau sama Mas Ferry mau diantar ke tempat
sentra pembuatan lumpia dulek. Nah ini Mas Ferry mau kita ajak naik ke mobil kita, ternyata lebih nyaman dengan kendaraannya sendiri. Saya ini. Mobil kita R3, ini juga R3 juga ini, roda 3 artinya. Jadi ketika Anda, ya, mari. Nanti berhenti di situ ya, berhenti dulu itu. Itu ada lumpia dulek ya. Jadi sentranya di sini jadi. Orang. Aku ngurai sama tuh terlalu mepet. Jadi kita sudah sampai di desa Gatak, Lembu Rejo, Gatak, Delanggu. Nah ini ada ikonnya. Ya, sampai dibikinkan seperti ini karena memang satu kampung, hampir satu kampung banyak yang bikin lumpia dulek. Supaya pelestarian untuk kuliner lumpia dulek juga ini biar iya. Monumen. Ya inilah monumen kebanggaan kita masyarakat Desa Gatak, Delanggu, Klaten. Iya, desa. Dan sepanjang jalan sepanjang kampung ini. Jadi itu tadi ada tulisan-tulisannya. Ada ketua paguyubannya juga kalau pengen kita Jadi mungkin kita bisa ditunjukkan salah satu yang mungkin sedang memproduksi atau sudah nggak bikin. Apa? Oh, sudah ke pasar, sudah jualan ya, karena kan mungkin kan mau dapurnya bisa dilihat. Oh iya. Mau ke dapurnya. Iya. Agak sakit, kita lagi sakit tapi bisa. Oh, oke. Lek, iki lek arepan nggih Pak Didi anang pawon lumpia lek. Tahu penang pawon anang pawon. Anang pawon lumpia, anang teman-teman. Anjing. Kita datang ke sini itu sudah siang, produksinya biasanya pagi sampai siang. Ini sudah nggak produksi. Nah, kita mau melihat dapurnya, pawonnya. Di sini rumahnya Pak Didi. Nah, ini kebetulan orang tuanya Pak Didi. Nah, kita ikut. Pak Didi nembeni. Oh, nggih. Baru terapi. Nggih. Nggih, ngapunten Mas. Nggih. Oh. Operasi apa Pak Didi? Oh, mata ikan. Oke. Wow. Untungnya ikannya bukan ikan paus nggih. Iya. Kalau ikan paus gede. Jadi ini sebenarnya dapurnya biasa aja seperti dapur rumah tangga biasa. Jadi memang karena memang ini adalah industri rumah tangga. Jadi memang iya, sudah kebetulan pas nggak bikin karena sudah terlalu siang.
Oh, ya sebenarnya alat-alatnya ya biasa aja gitu. Biasa aja. Sudah Nggih, nggih. kan, Nggih, nggih, nggih. oh ini urut ini habis. Oh, pakai wajan. Oke. Kok saya pernah lihat ada yang pakai wajannya satu tapi gede gitu, jadi bikin delemok di sini terus di sini terus nanti baru dipotongi, itu ada juga yang kayak gitu ya. Kalau bikin kursinya gini satu. Nggih, nggih, nggih. Kita kursinya satu. Nggih. Oh. Masih juga ada jalan-jalan sama jualan sebentar kan sudah lama. Iya, iya, iya. Biasanya jalan-jalannya di sini. Nggih, nggih. Ini ada kursinya kecil. Nggih. Gitu. Nggih. Nggih. Ini kelas Cina. Ini biasanya produk Jadi- ini enggak jadi apa. Makainya minyak cuman sedikit ya sebenarnya ya. Oh iya sedikit. Minyaknya sedikit cuma nggih ngolesi biar tidak lengket di wajan gitu ya. Roni ini adik saya ya. Ya itu tadi seperti yang disinggung oleh Mas Ferry. Nah, mungkin bisa disinggung sedikit, diceritakan sedikit sejarahnya lumpia dulek ini mulai kapan ada lumpia dulek? Itu mulai dulu Mbah Purno dari Semarang itu kan Mbah besar itu, terus dibawa ke sini dibuat kecil-kecil. Oh. Jadi lumpia sudah dari Semarang kan lumpia besar Pak. Nah, Semarang lumpia besar dan Oh. kalau di Semarang kan isinya rebung. Ya. Nah, kalau di Terus sini di sini diganti sama toge diganti itu, toge, diganti sayur. kecil-kecil supaya gampang buatnya. gampang bikinnya dan bisa lebih murah harganya. Ya. Bisa lebih masyarakat ya. Terjangkau gitu. Lebih terjangkau, dibikin kecil-kecil. Oh, ya itu. Nah, maka setelah pulang dari Semarang, Ya. bikin di Klaten, bikin di Langgu, terus kok yang lain pada ngikut ya? pada Ya, ngikut. ya namanya itu kebutuhan ya. Ayo, Kebutuhan. Jadi Ya, kalau kita ada- harus pangan ya. ada barang yang laku biasa itu terus Iya. yang lain pada ngikut. Ya, Tapi alhamdulillahnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rajito apa semuanya juga eksis meskipun Iya. ada berapa? 30 anggotanya ya. ya 30. Oh, ya lumayan kalau lumayan. alhamdulillah banyak. bisa eksis. Dan pemasarannya tidak lagi hanya di Delanggu tapi sudah menyebar ke Ya. daerah-daerah lain juga. Iya. Tapi cita rasanya masih tetap Tetap bertahan bertahan. seperti itu ya. Orisinil masih Ya. orisinil. Ini asli. Jadi demikian Mas Didi, kita nggak ingin mengganggu lebih lama karena penjaringan perlu istirahat kita. Biar nanti keliling kita nanti beli lumpia duleknya karena di sini sudah kebetulan pas prei nggak bikin, Ya. kita nanti beli di pasar yang jual Ya. nanti kan banyak. Banyak. Nggih, mbok pilih ngaten. Nggih. Mas Didi nyun pamit matur Matur nuwun Pak. nggih. Mas. Pak. Ya, nggih. Jadi nanti akan ada kegiatan cetik geni itu. Itu tiap tahun berulang. Tiap Itu tahun, setiap bulan Februari dan bulan Juli. Dan ini kita sudah mengadakan tahun keempat, Pak. Tahun Jadi keempat. gitu. San. Hei. Ini Mbak. Monggo bin anak mlebet, Om. Nggih, ketok ya. Oh ya. Pun monggo kan. Derek tepang, Mbah. Nggih. Kula Anwar saking Klaten. Oh, nggih. Niki YouTuber. Oh, Tadi nggih. nggih videone mungkin diupload teng YouTube. Nah, channelnya Mata Hati Net. Ngapunten niki ganggu panjenengan. Boten. Bang niki nggih tengok-tengok. Oh, tunggu. Lah wau turene gerah. Gerah napa, Mbak? Niki tangan niki satrop. Oh, no. Satrop pun dangu listrik. Dereng. Oh, dereng. Dereng. Oh, serangan sepindah. Oh, mboten. Wong lagi dereng ngenten setahun.
Oh, dagangan. Nggih. Mantuk ning dodol suruh sambruk terus. Oh, nggih. Oh. Ya ora ngerti. Nggih. Nggih, Mbak Bilih cekap ngaten buat. Matur nuwun pamit. Mbak, kita sudah sampai di Pasar Delanggu ini. Nah, kita mau. Nah, ini nama lumpia dulek. Minta 2 bungkus saja. Sebungkusnya pinten, Bu? Sebungkusnya 5.000. 5.000. Beli 2 saja. Dua saja. Iya. Yeah. Sewu. Yeah. Apa? Nah, Ada. ini seperti loh. Ini kok malah dikasih bonus sama sing dodol. Wah. Asma sinten Bu jenengan? Putri Juliani. Nggih. Panjenengan nggih saking gathak mriku. Oh, nggih. Jadi gitu, Bren. Kita tadi bersama Mas Ferry. Mas Ferry ini juga jual lumpia dulek. Terus karena kesibukannya dia nggak bisa produksi sendiri karena banyak kegiatannya. Dia hanya menjualkan orang lain dan jualnya pakai sepeda motor roda 3 tadi, R3 tadi. Karena sekarang dia lagi pas nggak jualan, malah sekarang dia pegang kamera saya ini. Ini kita belinya dari Bu Tri Yulian, Bu Yuli panggilannya, dari Bu Yuli yang ada di Pasar Delanggu. Jadi ini nanti kita rasakan ya. Kita kan masih puasa ini. Nanti naik unboxing nanti loh. Unboxing nanti di rumah. unboxing di rumah. Nggih. Jadi terima kasih buat Bu Yuni dan juga ini yang jadi kameramen sementara ini Mas Mas Ferry. Ya, saya kebetulan juga pengurus paguyuban lumpia dulek Pak. Jadi ya sama aja Pak, saya dan teman-teman juga standar rasanya juga sama semua, sudah jalan paguyuban. Jadi kita tadinya itu mau apa? Mewawancarai tentang kegiatan sehari-harinya Mas Ferry. Ternyata berkembang jadi mewawancarai dan upload tentang lumpia dulek, bahkan sampai ke desanya sana, desa Gadak. Padahal yang kita maksudnya tadinya itu kegiatannya Mas Ferry ini, karena beliau ini adalah seorang difabel, kedua kakinya sudah nggak ada. Boleh cerita sedikit Mas, kakinya itu tadinya kena apa ya? Saya juga dari lahir juga normal, terus kita kemarin tahun 2010 mengalami kecelakaan kereta api sewaktu mau turun beli alas koran untuk tempat duduk. Pada waktu itu kan zaman kereta belum tertib, sekarang masih bulan-bulan kita waktu itu mencoba untuk turun mencari alas koran untuk duduk, terus kepleset di pintu, kejepit antara peron stasiun dengan kereta apinya. Itu tahun berapa Mas? 2010 di stasiun Lempuyangan Jogja. Di stasiun Lempuyangan Jogja. Waktu itu 2010 itu dengan posisinya masih sekolah, kuliah atau? Saya bekerja di Jakarta. Oh, bekerja di Jakarta. Di salah satu yayasan swasta di Jakarta. Oh gitu. Jadi karena kecelakaan itu terus pulang kampung. Ya apa sih yang bisa diperbuat Om, kalau sudah seperti ini kan ya mau nggak mau ya kita harus berdikari, kita harus berusaha sendiri, karena kalau kita bekerja pada orang ya sangat tidak memungkinkan kita jasa atau tenaga kita dipakai oleh suatu instansi ataupun perusahaan. Iya. Makanya terus wira swasta ya. Ya ini mungkin sudah menjadi jalan hidup kita, memang harus kembali ke kampung lagi, harus memberdayakan apa yang menjadi warisan leluhur ya, lumpia dulek ya. Iya. Malah sekarang mah menjadi ikon dan berusaha untuk mempopulerkan lumpia dulek ya semenjak saya bergabung menjadi anggota rekan-rekan para pelaku usaha lumpia dulek. Awalnya saya kan juga bekerja, terus kembali mas saya jadi pengurus sekarang, jadi ngurusi. Jadi
saya mengapresiasi apa yang dengan dalam perjuangannya. Kebetulan sekarang banyak kegiatan, bahkan kegiatan sosial, sehingga dengan eksis meskipun maaf jadi difabel, tidak punya kaki, tapi bisa eksis, bisa mandiri, bahkan bisa menolong orang lain. Dan kebetulan kita juga ya aktif lah Om dalam bidang pemberdayaan dan juga kemandirian difabel. Kemarin saya juga mempelopori membentuk sebuah sanggar seni difabel, yaitu sanggar tersebut kegiatannya melukis dari MNT bekas banner itu kan kita jadikan media lukis. Kita nggak pakai kanvas tapi kita mencari di pinggir jalan MNT, kita balik putihnya kita kasih halus buat media lukis. Kemudian ada juga lukis dari limbah kertas Om, kita bikin topeng, kita lukis. Kemudian kita punya kesenian gejuk lesung, itu juga para keluarga difabel yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kita kemarin juga waktu di Monumen Juang juga dalam rangka kegiatan saya di Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, itu kan juga forum yang kebetulan saya juga yang melopori Om. Jadi forum tersebut bergerak di bidang ekonomi kreatif Om. Kita buka channel YouTube, kita buka portal toko online difabel Klaten, terus kita melakukan juga untuk pengembangan UMKM Om. Jadi kita gerakkan rekan-rekan difabel untuk mengikuti sebuah bazar. Kita mengadakan bazar yang kemarin kita mengadakan untuk perdana dan pertama, yaitu Klaten Difabel Fair tahun 2002 itu ya atas inisiatif teman-teman di Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Kemarin di tanggal 18 Maret itu kita mengadakan Klaten Difabel Fair untuk yang pertama kalinya. Ya karena pembatasan pandemi dan juga ini harus kita adakan secara sederhana dan lebih banyak untuk kepentingan virtual Om. Ya. Jadi begitu kisahnya Mas Ferry. Lengkapnya Ferry siapa Mas? Saya Ferry Santoso. Ferry Santoso. Jadi begitulah Mas Ferry Santoso kisahnya dengan kegiatannya dan juga beliau menjual lumpia dulu. Mudah-mudahan sukses Mas ke depannya. Amin amin. Jadi ini malah beliau ini juga termasuk pernah bikin konten kreatif juga, tapi karena banyaknya kegiatan sempat terbengkalai ya. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Jadi malah jadi rekan kita bersama pembuat konten. Jadi demikian Brand wawancara interview kita tentang kegiatannya Mas Ferry Santoso. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.